Setelah kiamat tiba, tidak hanya istri orang lain yang luar biasa berlutut memanggilku direktur. Bahkan setiap hari berebut untuk menjilat permenku. Selama mereka memakan permenku, mereka bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Namun, aku telah menetapkan seperangkat aturan untuk pelayan. Pertama, tuan rumah bangkit dalam permainan tanda tangan kiamat, termasuk senjata, perlengkapan, bahan, energi, dan peningkatan kualitas. Dan bisa memilih setiap hari saat bangun. Pada saat itu, pacarku mengirim pesan bahwa aku telah lulus ujian pascasarjana. Kita putus. Kita sudah bukan orang yang berasal dari dunia yang sama. Kamu hanya seorang miskin dengan gaji 4.000 per bulan. Kurir Ekspres Sutra. Sementara aku sudah menjadi mahasiswa pascasarjana. Pasti akan ada masa depan yang cerah. Aku tahu ini agak kejam untukmu. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun ini, kamu yang membiayai studiku. Tapi aku juga telah mengorbankan beberapa tahun masa mudaku. Kita sudah seimbang. Mulai sekarang, kita tidak perlu berhubungan lagi. Hanya bisa melihat pesan dingin ini. Hatiku terasa sakit. Yang lebih menyedihkan adalah, dia bahkan mengirimkan sebuah status di media sosial. Akhirnya, satu orang menanggung semuanya. Kamu hanya omong kosong. Aku akan mengurus semuanya. Kemudian Zhao Yufei tersenyum sinis dengan lega. Kamu akan menyesal. Saat aku merasa putus asa, suara notifikasi sistem berbunyi. 5 jam kemudian, salju turun di seluruh dunia. Suhu langsung turun hingga -40 derajat. Siapapun yang bersentuhan dengan salju akan keracunan dan mati. Dengan semakin buruknya lingkungan hidup manusia, manusia yang mati juga bisa menjadi zombie. Tatanan dan aturan akan perlahan runtuh. Untuk memastikan kebutuhan hidup host, sistem ini setiap hari pada pukul 00.00 akan memberikan berbagai pilihan hadiah untuk check-in kepada host. Host dapat memilih satu hadiah check-in setiap hari. Saat ini, aku sangat menantikan kiamat. Ding ding, silakan host pilih hadiah check-in hari ini. Hadiah 1 makanan tak terbatas 2. Paket medis. Segala sesuatu ada. Ketika elang gurun pasir emas dilengkapi dengan metabolisme tak terbatas. Bertahan hidup di akhir zaman, pilihan pertama adalah popok sekali pakai. Pasti memilih makanan tak terbatas di tengah kiamat. Kekurangan barang adalah masalah yang paling penting. Dalam hati saya merasa sangat bersemangat. Satu tangan memegang kopi es, satu tangan memegang sate daging sapi. Mengendarai skuter listrik kembali ke rumah yang ditinggalkan orang tua saya semasa hidup. Saat menunggu lift, suara yang lebih menyebalkan datang dari belakang. Bangsat bau, jauhkan dirimu dariku. Terlihat tetangga, Shen Wanyue, mengenakan seragam kerja ban. Dia menutup hidungnya dan menatap saya dengan penuh kebencian. Dia dan suaminya, Wang Sheng, baru menikah sebulan. Keduanya menganggap diri mereka sebagai elit sosial. Mereka benar-benar meremehkan orang-orang seperti saya yang berada di lapisan bawah. Saat pernikahan, saya melihat sekilas dari jauh. Sungguh membuat saya terkesan. Wanita ini, baik dari segi penampilan maupun tubuhnya, memiliki standar setidaknya 85 poin. Jauh berbeda dari mantan pacar yang menendangnya pergi. Kobe adalah karakter yang membuat orang mengalami sindrom Chaos High. Lift datang pada saat ini. Shen Wanyue jelas berencana untuk menunggu lift berikutnya. Saya masuk dengan senyum dingin. Dia berkata jika lapar, ingat untuk datang mencariku. Shen Wanyue sedikit terkejut. Segera penuh kemarahan, dia pergi mencarinya untuk makanan. Tidak seharusnya menghina seperti ini. Kembali ke rumah. Dia mulai mencari jaket bulu di seluruh rumah. Suara ketukan pintu yang mendesak dan keras terdengar. Dari dalam dan luar terdengar teriakan marah Shen Wanyue. Pekerja mati. Apa maksud kata-kata itu tadi? Keluar sini. Saya tahu kamu di rumah. Saat itu Wang Sheng mendengar suara istrinya. Dia membuka pintu dan bertanya ada apa. Shen Wanyue mengulang kata-kataku dengan suara keras. Mendengar istrinya digoda, Wang Sheng juga sangat marah. Anak ini mencari mati. Ya? Xia Yue, tenang saja. Aku pasti akan membuatnya. Kata-kataku belum selesai. Aku membuka pintu dengan kemarahan dan tatapan dingin. Biarkan Wang Sheng merasa tertekan di tempat. Saat itu, aku melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shen Wanyue merasakan ketegasan diriku. Ia tidak bisa menahan diri dan mundur selangkah. Wang Sheng tiba-tiba mengubah sikapnya. Ia menunjukkan efek, kau sudah kembali. Setelah bekerja seharian, pasti kau lelah, kan? Istirahatlah lebih awal. Setelah mengatakannya, ia segera menarik istrinya yang bingung kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Shen Wanyue melihat suaminya. Ini adalah analisis serius dari Wang Sheng. Kita adalah elit sosial. Keluarga yang bahagia dan sejahtera. Seperti dia, orang-orang di bawah akan menderita. Kau telah membuatnya marah. Jika dia gila dan membalas, apa yang harus kita lakukan? Shen Wanyue tiba-tiba merasa cerdas dan ketakutan. Ingatlah prinsip pengunduran diri bagi yang berbahagia. Jika menghadapi orang seperti ini, lebih baik mundur sedikit. Biarkan semuanya berhenti sampai di sini.
Ini adalah saya yang sudah mandi dan menutup pintu serta jendela dengan baik, namun sedang menunggu kedatangan kiamat. Malam itu, salju tebal mulai turun dari langit. Hanya dalam setengah jam, suhu tiba-tiba turun ke bawah nol, dan masih terus menurun. Saat ini, hati saya sangat bersemangat. Tidak lama lagi, pukul nol akan tiba. Penurunan suhu ini benar-benar sangat drastis. Menjaga kehangatan adalah yang terpenting. Kali ini, saya memilih 10.000 set pakaian hangat yang terbuat dari bahan khusus. Kemudian, dengan satu gerakan pikiran, saya meraba pakaian hangat di tangan saya. Tidak hanya nyaman dan lembut, tidak hanya bisa menghangatkan, tetapi juga bisa memproduksi panas secara aktif. Bahkan wajah dan tangan serta kaki yang terbuka tidak merasa dingin. Ini adalah saat saya duduk dengan tenang di tepi jendela, melihat kota yang diselimuti salju. Salju yang turun di bulan Juni membuat banyak orang penasaran untuk menjelajah. Tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan dari bawah. Saya segera melihat ke arah itu. Pupil terkunci. Siapapun yang bersentuhan dengan salju, kulit yang terbuka dipenuhi dengan bisul. Orang-orang di sekitar berlarian menghindar, melihatnya dengan ketakutan. Tidak sampai setengah menit, bisul pecah dan jatuh ke tanah, meninggal. Dalam sekejap, kompleks perumahan menjadi kacau. Saya membuka ponsel untuk melihat berita, menemukan bahwa seluruh dunia telah kacau. Tak terhitung banyaknya orang yang meminta bantuan dan merintih. 1 jam, salju menumpuk setengah meter, dan tampaknya tidak ada tanda-tanda berhenti. Jadi, mengumpulkan makanan dan air menjadi hal yang mendesak. Keesokan paginya, suhu turun hingga minus 50 derajat. Untungnya, salju berhenti. Namun, air, listrik, dan gas semuanya mati. Tidak tahu berapa banyak orang yang bisa mengandalkan semangat dan jaket bulu untuk melawan darah beracun yang menakutkan dan suhu dingin yang mengerikan. Dengan cara ini, mungkin banyak orang akan mati kedinginan. Namun, saya sama sekali tidak panik. Terus makan hotpot dan minum bir. Hari berikutnya berlalu dengan membosankan seperti ini. Saat jam menunjukkan tengah malam, hadiah baru datang. Kali ini saya memilih untuk meningkatkan kekuatan 5 level. Saat ini saya merasakan kekuatan yang kuat. Sebuah tinju menghantam meja makan kayu solid. Seketika sebuah lubang besar muncul di depan mata saya. Sangat memuaskan bagi saya. Selama 3 hari berikutnya salju turun dan berhenti. Saya juga mendapatkan elang emas yang tak terlupakan. Juga mendapatkan bakat tembakan tepat sasaran. Pada hari ketiga saya memilih oven suhu tetap. Cahaya biru kecil seukuran telapak tangan dilengkapi dengan energi nirkabel. Dan pada hari ini ponsel saya hampir memiliki sedikit daya. Ternyata ada yang menyerukan di parkir bawah tanah. Pertukaran barang. Salju yang tidak dekat dengan pintu masuk sudah cukup. Kesedihan dan ketidakberdayaan menyelimuti seluruh kompleks. Saya merasa berdiam diri di rumah bukanlah hal yang baik. Memakai jaket bulu dan turun ke bawah. Sebagian besar bertukar makanan dan sumber air. Ada juga sebagian kecil yang menukar obat untuk mengobati keluarga. Aku berjalan dan berjalan. Lalu saya melihat Wang Sheng dan Shen Wanyue, sepasang suami istri. Saat itu kedua orang tersebut terbungkus seperti Zongzi. Hanya memperlihatkan wajah yang lemah dan jujur. Di depan saya tergeletak perhiasan emas dan perak. Siapapun tahu bahwa di akhir zaman, harta benda adalah sampah. Saat itu, Shen Wanyue menatap saya dengan tatapan yang menggoda. Tanpa sadar teringat kata-kata hari itu. Saya tidak suka berbalik secara aktif. Lalu melanjutkan berjalan-jalan. Secara kebetulan menemukan seorang wanita cantik luar biasa. Membuat mata saya berbinar. Meskipun orang itu dibungkus dengan sangat rapat. Namun, fitur wajahnya yang halus menunjukkan pesona. Jaket bulu tebal itu tidak bisa menyembunyikan. Tubuhnya yang menggoda. Benar-benar seperti Mercedes-Benz G-Class. Seorang diri di sudut, berusia 20-an. Barang-barang yang tergeletak di depan tidak ada yang peduli. Saya mengamati sambil mencuri dengar pembicaraan orang-orang. Mengumpulkan informasi yang berguna. Racun dalam darah hanya bisa menular melalui kontak kulit. Tidak memiliki sifat penularan melalui udara. Yang lainnya adalah dapat digunakan untuk mencegah air memisahkan kulit saat bepergian. Namun salju sudah lebih dari 3 meter. Tenaga manusia sama sekali tidak bisa keluar mencari barang curian. Yang ketiga membuatku juga khawatir. Mayat yang mati karena racun darah. Mungkin akan menjadi zombie di masa mendatang. Lin Sui melihat aku melamun. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Kau tampan. Semua ini adalah tas merek terkenal. Bisakah kita tukar dengan mie instan atau sejenisnya? Aku sedikit mengangkat alis. Dengan sembarangan mengabaikan, barang-barang ini tidak ada gunanya. Bisakah kita mendapatkan sesuatu yang lebih praktis? Setelah berpikir sejenak dalam keadaan berdarah, mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam. Namun tidak menyadari bahwa KTP jatuh ke tanah. Aku membuka kantong plastik, penuh dengan darah hitam. Semua jenis stocking yang berbeda-beda. Tabung panjang dan tabung sedang. Jaring dengan tali pengikat yang terhubung tersedia dalam berbagai jenis. Ibu memanggilnya, tampan. Sebenarnya masih menganggapku sebagai orang biasa.
Aku melemparnya kembali. Mengeluarkan sepotong roti, yang ingin makan silakan datang ke rumahku. Setelah selesai berbicara, Wudong 301 memberinya tatapan. Dia berbalik dan pergi. Saat itu juga, 3 orang dengan pisau dapur berlari keluar sambil berteriak. Di antara mereka, Liang Meng mengayunkan pisau ke arah seorang nenek. Cahaya merah darah muncul seketika. Nenek itu jatuh tak berdaya, telah dibunuh. Tak tahu siapa yang berteriak. Dalam sekejap, orang-orang mulai panik dan melarikan diri. Ketertiban akhirnya mulai runtuh. 2 pengikut kecil tertegun oleh aura sang kakak. Mereka juga mulai membunuh tanpa ampun. Lin Sui bahkan tidak mengambil KTP yang terjatuh di tanah. Dia segera berlari pulang. Wang Sheng menangkap Shen Wanyue dan berlari liar. Tak lama kemudian, mereka terjatuh karena terjangan kerumunan. Wang Sheng melihat Liang Meng menyerbu ke arahnya sambil membawa pisau. Tanpa menoleh, dia melepaskan tangan dan berlari. Shen Wanyue terkejut dan langsung menangis ketakutan. Saya segera berlari mendekat dan membantunya. Shen Wanyue merasakan kekuatan dari sosis besar yang kuat. Seketika wajahnya memerah. Liang Meng adalah serangan tanpa pandang bulu. Sampai di parkir bawah tanah, semua orang sudah pergi dan panggung berhenti. 2 anak buah mengumpulkan makanan dengan cukup banyak. Saat itu, salah satu anak buah dengan wajah penuh kebanggaan mengambil KTP yang terjatuh. "Bos, saya menemukan sesuatu yang baik." Barang itu, ketiga orang itu pulang dengan senyum jahat. Shen Wanyue melompat ke depan pintu rumah. Dengan marah, dia mengetuk pintu. "Kau pengecut. Kau bahkan meninggalkan istrimu sendirian dan lari pulang." Saya tersenyum sambil memeluk ikan dua. Bersandar di pintu rumah sambil menghela napas. Wang Sheng bersembunyi di dalam rumah, menggigil ketakutan. Melalui lubang kunci, dia melihat hanya ada istrinya. Dia membuka pintu dengan gemetar. Saat itu, Shen Wanyue berbicara dan tiba-tiba menangis. "Saya masih muda, dan saya tidak ingin mati kelaparan bersamamu." Merasa putus asa hingga ke titik tertinggi. Meskipun Wang Sheng memilih untuk menjadi elit sosial, sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Jika tidak, dia akan memandangku. Hanya terlihat wajahku kemerahan saat minum es cola. Wang Sheng ingin mengatur pekerjaan untukku sebagai imbalan barang. Apakah ini masih seorang bodoh yang tidak menyadari kenyataan? Shen Wanyue masih ingin membeli dengan harga tinggi. Aku mencemooh, "Kau juga seorang bodoh." Pasangan itu marah tapi tidak berani mengungkapkan. Aku menyipitkan mata dan melihat ke arah Shen Wanyue. Mengontrak saudara perempuan untuk menjadi pelayan pribadiku. Bekerja di rumahku dari jam 8 pagi hingga 8 malam. Khusus untuk melayani kebutuhan makan dan hidupku. Aku yang mengurus makanan saudara perempuan 3 kali sehari. Dan setiap hari bisa membawa sepotong roti. 1 botol air mineral untuk dibawa pulang. Shen Wanyue langsung memerah wajah dan telinganya. Wang Sheng juga marah, tetapi tetap mempertahankan argumen yang tidak masuk akal ini. "Hal ini pasti tidak bisa dilakukan. Aku dan saudara perempuanmu akan membantumu merapikan rumah." "Bagaimana? Apakah ini bisa?" Aku mengangkat tangan, rumah ini tidak menyambut. Nan tidak senang, dan setelah berbicara langsung menutup pintu. Saat malam tiba, saya memutuskan untuk memasak. Berbagai bahan makanan tersedia. Tiba-tiba Shen Wanyue lebih cantik dari Ziwei. Kenapa baunya seperti panci panas? Wang Sheng menghirup udara dengan terkejut. Dia juga membuka pintu. Akhirnya memastikan bahwa rasanya adalah resep keluarga saya. Hati saya tiba-tiba menjadi ceria. "Sayang, kalau tidak, kamu bisa pergi bekerja." Mendengar itu, Shen Wanyue melotot. Sebuah kekecewaan yang sulit diungkapkan. Dan perasaan dingin menyelimuti seluruh tubuh. Hanya saat itu saya bisa melihat wajah asli Wang Sheng. Demi sesuap makanan. Bahkan bersedia mengirimkan istrinya untuk itu. Dia juga harus mengenakan topeng kepura-puraan. Saat itu, Shen Wanyue dengan susah payah berjalan menuju pintu. Sementara saya sedang makan daging dan minum bir dingin. Mendengar suara ketukan di pintu. Dengan ceria, saya berlari untuk membuka pintu. Shen Wanyue mencium aroma harum yang tercium ke arahnya. Mungkin ini juga pilihan yang baik. Namun aneh, aku berpakaian begitu sedikit tapi tidak jatuh. Aku melempar sepotong roti kepada Wang Sheng yang terlihat bingung. Dan air mineral. Menyingkir, agar Shen Wanyue bisa melihat hotpot di meja. Tidak lagi malu, dia masuk. Seketika terkejut. Sangat panas, rasanya seperti datang dari kutub utara untuk makan. Aku terus makan hotpot tanpa memperhatikan. Jika merasa panas, maka lepaslah. Shen Wanyue menjepit bibirnya. "Lepaskan pakaian tebal, aku sudah 2 hari tidak makan. Bisakah aku makan sedikit dulu?" Aku menatap dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba tersenyum dingin. Mengingatkan Tuan untuk tidak melupakan identitasnya. Shen Wanyue baru saja ingin marah. Tapi perutnya kembali mengeluarkan rasa lapar. Memikirkan suaminya yang tidak berdaya. Ini adalah saat aku mengeluarkan alat yang sudah disiapkan. Agar dia ingat untuk mematuhi dengan baik. Shen Wanyue penuh kebingungan. Seketika, Mei Liu melotot. Aturan pelayan wanita, di rumah majikan tidak boleh mengambil. Semua tindakan harus berlutut.
Jika melanggar, tidak boleh mendemonstrasikan selama sehari. Saat melihat majikan kembali, harus bertindak rendah. Jika melanggar, tidak boleh mendemonstrasikan selama sehari. Hanya majikan yang merupakan satu-satunya pria harus mengenakan pakaian wanita khusus. Jika melanggar, tidak boleh makan selama sehari. Kata majikan adalah otoritas. Jika ada tindakan membantah, mati. Ini bukanlah aturan pelayan wanita. Jelas ini adalah penjagaan budak wanita dari pulau. Shen Wanyue dengan marah mengenakan kembali pakaiannya dan berbalik pergi. Saat ini, saya sudah mengeluarkan elang emas, mengarah ke punggungnya. Namun, dia baru sampai di pintu, tangannya terhenti. Hanya karena baru saja merasakan kehangatan. Kini harus kembali ke dingin dengan penuh penolakan. Seperti saya bisa bertahan dalam kegelapan jika saya tidak pernah melihat cahaya. 5 menit kemudian, Shen Wanyue akhirnya membujuk dirinya sendiri. Kepala yang angkuh terjatuh dengan keras. Saat ini dia melepaskan semua kebanggaannya. Bahkan jika harus menjadi anjing, hanya untuk bisa bertahan hidup. Saya menyimpan senjata, lalu memberinya satu set pakaian hangat khusus. 1 jam kemudian, saya duduk di sofa sambil merokok, membiarkan Shen Wanyue mandi sendiri. Mengingat kembali perasaan tadi, hanya satu tubuh yang sangat lembut, tanpa sedikit pun lemak berlebih. Suaranya juga enak didengar, sangat mengasyikkan. Dan setelah sistem di-upgrade, benar-benar tidak banyak yang menjadi lebih kuat secara menyeluruh. Itu adalah kesukaan Shen Wanyue. Mengingat kembali pengalaman tadi, sekali lagi tidak bisa menahan diri untuk menangis. Saat ini saya sudah kembali ke kamar untuk tidur. Tapi dia masih merangkak ke meja makan dan menghabiskan sisa makanan. Bahkan kuah hotpot pun diminumnya hampir setengah. Seketika rasa kenyang yang sudah lama hilang membuat Shen Wanyue merasa tidak nyaman. Di dalam hati terasa lebih lega. Lalu dengan ketat mengikuti aturan pelayan, merapikan rumah. Setelah semuanya bersih, dia meringkuk di tepi sofa dan tertidur. Dia menyadari bahwa ini adalah surga di bumi. Satu-satunya yang tidak bisa dipahami adalah, dia sama sekali tidak tahu di mana makanan disimpan. Tapi dia tidak berani masuk ke kamar tidurku. Ini hanya bisa dikatakan bahwa Shen Wanyue beruntung. Hanya karena aku membunuh elang dengan emas di balik pintu. Membuat jebakan sederhana. Siapa yang datang, dia mati. Ketika mencapai titik O, hadiah akan diberikan lagi. Mendapatkan satu ikan koi dari memukul besi. Melihat panel sistem dengan terkejut. Mengaktifkan fungsi pelayan tempur. Juga bisa mengontrol apakah pelayan mendapatkan manfaat. Itu tidak perlu dipikirkan lagi. Pasti dimatikan. Saya sangat puas dengan fungsi kecil ini. Peningkatan pelayan ditangani oleh saya, yaitu keterampilan Ki dari pangeran. Dapat meningkatkan pengalaman pelayan. Jika pengalaman cukup, maka bisa naik level. Malam ini, Wang Sheng bolak-balik dan tidak bisa tidur sama sekali. Pagi pukul 8. Wang Sheng tidak bisa menahan diri dan memiliki kantung mata. Ketukan terdengar di dalam kamarku. Aku membuka pintu dengan senyum jahat. Wang Sheng melihat istrinya yang wajahnya merah merona. Rasa cemburu dan kemarahan di dalam hatinya hampir meledak. Tapi dia masih tidak berani untuk memalingkan. Kepalanya menoleh ke arah Shen Wanyue yang telah bekerja keras semalam. Cepat kembali dan istirahatlah. Shen Wanyue mendengar suara dalam pembicaraan itu. Wajahnya memerah karena malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengusap sudut bibirnya. Dia agak tidak berani menatap mata suaminya. Aku masih belum membersihkan dapur dan kamar mandi dengan bersih. Hari ini aku tidak akan pulang. Sudut bibirnya tersenyum. Pelayan itu sangat pengertian. Wang Sheng hampir meledak karena marah. Tapi di detik berikutnya, aku pergi untuk mengambil sepotong roti dan air mineral. Amarahnya langsung padam lebih dari setengahnya. Dengan mengangguk dan membungkuk, dia mengucapkan selamat dan menutup pintu. Shen Wanyue segera berlutut. Ternyata dia harus mematuhi tanggung jawab pelayan. Lihatlah, suamimu hanya ingin makan. Sama sekali tidak peduli padamu. Shen Wanyue merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya juga sudah terbiasa tinggal di sini. Wang Sheng yang pulang ke rumah dengan cepat menghabiskan roti. Tatapannya sangat tajam. Penampilan istrinya membuatnya sangat marah. Sampai di sini, Wang Sheng diam-diam keluar. Tidak akan menyangka bahwa puncak gunung sedang dibantai. Seluruh gerakan telah sepenuhnya menjadi neraka di bumi. Hanya bisa berlari ketakutan, terjatuh dan berlari pulang ke rumah. Itu adalah awal yang baik yang diberikan Liang Meng kepada pria di kompleks. Namun, Lin Sui yang tinggal di gedung 3, apartemen 403 mengalami kiamat seperti ini. Saat ini, Lin Sui sedang melihat melalui lubang kunci dan melihat pintu 401 dibuka paksa. Pria itu ingin melindungi istrinya. Namun dia dipukuli sampai mati dengan tongkat. Bahkan dia mulai mempermainkan wanita itu di tempat. Mendengar jeritan wanita itu yang memilukan. Dia ketakutan dan menggigil. Tiba-tiba Lin Sui teringat pada pria itu. Untungnya, hari ini tidak turun salju. Dia segera berlari ke balkon. Dia dengan hati-hati menyapu salju yang menumpuk di jendela. Dia membuka jendela dan mengintip keluar. Tanpa berpikir, dia memecahkan jendela untuk memberitahuku. Sementara itu,
Aku sedang mengajarkan Shen Wanyue tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Lin Sui setelah beberapa kali mencoba, akhirnya berhasil menarik perhatianku. Namun, itu juga menarik perhatian para pria yang menyerang di 401. Pemimpin, Zheng Dajun, perlahan-lahan bangkit. Triknya masuk dan lihatlah. Tak lama kemudian, suara dari dalam terdengar. Lin Sui semakin ketakutan. Dia segera berteriak minta tolong. Sementara itu, aku sama sekali tidak panik. Dengan menyilangkan tangan, aku tersenyum dan berkata akan menyelamatkanmu. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu bayar? Lin Sui langsung terdiam. Matanya sudah memerah. Dalam situasi berbahaya, dia masih punya waktu untuk menggoda diriku. Asalkan kamu bisa menyelamatkanku. Aku jadi pacarmu. Namun saya perlahan menggelengkan kepala, saya tidak butuh pacar. Lin Sui, lalu apa yang kamu inginkan? Di lain waktu, Shen Wanyue yang mengenakan kostum pelayan khusus, perlahan merangkak ke balkon, yang patuh berlutut di samping kakiku. Adegan ini benar-benar membuat Lin Sui merasa biasa saja. Saya terkejut bermain yang begitu mendebarkan. Melihat penampilan Shen Wanyue yang sejuk, Lin Sui sangat terkejut, tidak takut dingin sama sekali. Dengan senyuman, saya mengelus rambut Shen Wanyue. Melihat Lin Sui, saya bisa menyelamatkanmu. Sopir pengganti seperti dia. Saat itu, pintu rumah dibuka paksa. Zheng Dajun dan orang-orangnya menyerbu masuk. Melihat Lin Sui yang merangkak di balkon meminta pertolongan. Juga Raja Laut dengan wajah dan tubuh yang sempurna. Semua orang menjadi bersemangat. Tiba-tiba terdengar berbagai tawa dari sepatu perak. Saat itu, kulit kepala Lin Sui merinding. Akhirnya berteriak, saya bersedia. Saya bersedia menjadi temanmu. Mengikuti pria ini. Mungkin hanya dia yang bermain. Jika mereka berhasil, maka tidak tahu berapa banyak orang akan mati. Mendengar kata-kata itu, saya memanjat jendela untuk bersiap. Tapi detik berikutnya hanya terdengar suara angin. Ou Meng keluar dari kantor berita. Langsung menuju balkon 403. Yang datang bersamanya adalah kaki besar ukuran 44. Tepat mengenai wajah Zheng Dajun. Kepala Lin Sui hampir terhuyung. Menatap saya dengan bingung. Dengan perintah Zheng Dajun, para pria ini mengeluarkan pisau siap untuk membunuh saya. Ming tersenyum dan menjilat sudut bibirnya. Menggenggam tinju dan menyerang orang terdekat. Seketika menghantam kepalanya. Daging dan darah meledak. Bahkan ada yang tidak sempat bereaksi dan menelannya. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Melihat saya dengan ketakutan yang luar biasa. Lin Sui dengan wajah bersemangat. Matanya melotot dan pingsan. Saya juga terkejut. Kemudian saya mengambil pisau dapur dan tersenyum sinis kepada mereka. Para kurir, datanglah untuk mengantar kalian ke tempat peristirahatan. Saat ini, kata-kata saya seperti bisikan setan. Seketika, tim yang baru dibentuk itu menjadi kacau. Semua berdesakan menuju pintu. Saya mengangkat pisau dapur dan mulai menyerang. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi neraka di bumi. Hanya setengah dari mereka yang berhasil melarikan diri. Barulah saya melempar pisau dapur yang tumpul itu. Wanita yang sekarat di 401 berjuang untuk merangkak ke pintu. Kelas yang kembali sejenak memberikan saya sebuah foto. Di belakangnya tertulis dengan jelas, teknologi Jiang Cheng. Belum sempat berbicara, wanita itu sudah sepenuhnya muak. Ini membuat saya sedikit tertarik. Hanya karena mantan pacar saya, Zhao Yufei, juga dari sekolah ini. Saya menyimpan foto Chen Yunxi dan membangunkan Lin Sui. Lin Sui membuka matanya dengan bingung dan melihat saya yang penuh darah. Dan rumahnya, bagaikan neraka yang hidup. Seketika berteriak. Aku menamparnya dan berkata, ayo kembali. Lalu dia berdiri dan berjalan keluar. Lin Sui merangkak keluar dari bawah tumpukan mayat di seluruh ruangan. Aku baru saja tiba di tempat parkir bawah tanah. Mereka melihat Liang Meng dan kedua rekannya tengah berdiskusi tentang cara menyerbu gedung-gedung. Melihat Lin Sui di belakangku, mereka langsung mendekat. Melihat itu, aku segera mengeluarkan kaki. Terdengar suara 3 patah tulang berturut-turut. Ketiga orang itu semua memegang selangkangan mereka dan berlutut di tanah. Aku tiba-tiba mengeluarkan Golden Eagle dan memberikannya kepada Lin Sui. Cepat, anjingku harus memiliki kemampuan untuk membunuh. Setelah mengatakannya, aku dengan tegas menyodorkan senjata kepadanya. Liang Meng melihat Lin Sui mengarahkan senjata ke arahnya. Dia terus-menerus mengejek, kalau berani, bunuh aku. Jika tidak, biarkan semua pria di kompleks ini bermain. Lin Sui yang tertegun tiba-tiba menarik pelatuk. Kepala Liang Meng meledak seketika. Melihat dua adik kecil itu masih harus merangkak untuk melarikan diri. Lin Sui segera mengejar dan mengangkat senjata untuk menembak. Mengosongkan magazin dengan gila. Tidak berhenti sampai orang itu menjadi seperti saringan. Lin Sui baru menerima kenyataan membunuh. Memutar ke samping dan melompat seperti kelinci besar. Kemudian kembali ke rumah. Di meja makan terhidang berbagai hidangan besar. Shen Wanyue segera merangkak mendekat dan duduk. Sebuah kursi kamera menyambut tuan rumah pulang. Suaranya manis hingga membuat muak. Pakaian wanita yang baru datang. Kamu membawanya untuk mengenal aturan. Lalu duduk sendiri di meja makan dan mulai makan.
Sangat cantik. Seketika membuat Shen Wanyue merasakan sedikit krisis. Lin Sui mendengar aturan murid wanita dan ingin menerobos keluar. Tidak bisa tidak memikirkan pengalaman barusan. Dan pistol di tanganku. Menggigit bibir. Belajar untuk berlutut di tanah. Tidak ada lagi pembungkus jaket bulu. Tubuh Lin Sui yang menakjubkan terlihat jelas. Ini membuatku sangat puas di dalam kamar mandi. Lin Sui masih ingin bertanya sesuatu. Jangan bertanya tentang hal yang tidak seharusnya. Harus memiliki rasa hormat kepada Tuan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mati. Lin Sui masih tidak mengerti apa yang sebenarnya dialami oleh pihak lain. Ternyata berubah menjadi seperti ini. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kapan kita bisa mendapatkan bantuan? Shen Wanyue terdiam sejenak. Menghela napas, jangan katakan itu lagi. Jika tidak ada tuan rumahnya, apa yang akan terjadi pada wanita seperti kita? Shen Wanyue akhirnya memperingatkan sekali lagi. Kemudian mulai menjelaskan satu persatu cara pelayannya. Lin Sui mendengarnya dengan wajah merah padam. Setengah jam kemudian, Shen Wanyue membawa Lin Sui yang mengenakan kostum pelayan khusus keluar. Aku melemparkan hadiah kepada Shen Wanyue. Lin Sui melihatnya dengan wajah penuh rasa iri. Saya melihat data sistem Lin Sui, 85 poin. Tidak bisa menahan diri untuk mengangguk puas. Sangat lembut. Saat ini saya bersandar di sofa menikmati makanan penutup setelah makan. Lin Sui memiliki ekspresi yang menawan. Bibir merah kecilnya menggigit sebutir anggur dan perlahan mendekat. Bukankah ini baru pertama kali memanggang kaki babi? Begitu terampil. Sepanjang malam, alat musik membuat gigi gatal. Mengambil anggur merah di meja kopi dan meneguk sedikit. Menyimpannya di mulut. Anggur merah yang tumpah. Mengalir mengikuti peringatan putih yang bersih. Dampak visualnya cukup kuat. Namun saat bersiap untuk meletakkan anggur merah kembali ke meja kopi, saya secara tidak sengaja tidak meletakkan botol anggur dengan aman dan botol itu terjatuh. Dalam situasi yang sangat kritis, Shen Wanyue tanpa berpikir langsung mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Adegan ini terjadi sangat cepat, tapi saya masih menyadarinya. Seketika sudut bibir saya menunjukkan senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Jelas sekali bahwa gadis baik memiliki niat tersembunyi untuk berkonflik. Kemudian Shen Wanyue dengan cepat sadar kembali. Sangat terampil dalam melayani Tuan. Pelayan hampir melakukan kesalahan. Silakan Tuan menghukum. Setelah mengatakannya, wajahnya memerah dan matanya penuh dengan keinginan. Apakah hukuman ini mengejutkannya? Sepertinya apa yang dikatakan di internet memang benar. Untuk menaklukkan seorang pria, Anda harus menaklukkan perutnya. Saya mendorong dagu Lin Sui dengan lembut. Apakah kamu menyadari perubahanmu? Shen Wanyue teringat akan perubahannya. Seketika sangat terkejut. Terima kasih Tuan telah memberikan saya kekuatan. Saat ini, Lin Sui yang manja juga ingin mendapatkan kekuatan. Namun, saya juga merasa tidak sabar karena terus digoda. Saat saya bersiap untuk memberinya kekuatan. Namun, saya melihat keluar pintu. Alis saya sedikit berkerut setelah beberapa saat. Dari luar terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Saya menepuk kedua wanita yang sudah mengenakan pakaian mereka dan bersiap untuk menonton. Yang mengejutkan, orang-orang di dalam dan di luar tidak mencariku. Ternyata Zhu Feng membawa orang untuk mencari Wang Sheng. Sampai mendengar suara, Shen Wanyue baru ingat bahwa dia masih punya suami. Kemudian, tanpa bisa menahan diri, dia menampar dirinya sendiri. Shen Wanyue, kamu sudah punya majikan. Bahkan masih memikirkan suami. Kamu benar-benar pantas dihukum. Adegan ini membuatku tertegun. Tidak bisa menahan diri untuk memberi jempol. Tidak heran dia adalah elit sosial. Kecepatan penyesuaian terhadap pekerjaan baru memang cepat. Wang Sheng mendengar suara ketukan pintu. Kakinya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Anda salah orang. Aku bukan Wang Sheng. Gejala dari Zhu Feng dan orang-orang di dalam dan luar. Segera, semua tertawa dan bersiap untuk membongkar pintu. Wang Sheng semakin takut begitu mendengar jika pintu dibongkar. Bukankah itu berarti siapapun bisa masuk dan mengganggu dirinya? Dia segera membuka pintu. Zhu Feng mendorong orang lain dan masuk. Dia langsung bertanya, "Di mana istrimu?" Wang Sheng tersenyum sambil berusaha membela diri. Istri pulang ke rumah orang tuanya sebelum salju turun. Segera saja, dia mendapat tamparan di kepalanya. Saat itu, orang lain menendang pintu kamar tidur. Namun, setelah mencari di seluruh rumah, tidak menemukan bayangan Shen Wanyue. Zhu Feng mengeluarkan sepotong pipa besi. Satu pukulan membuat kaki Wang Sheng patah. Saat itu, Wang Sheng benar-benar ketakutan. Sambil menunjuk kakak saya, "Jangan bunuh saya, istriku ada di 302. Saat itu, Shen Wanyue membuka pintu atas isyarat saya. Namun, hatinya benar-benar mati. Menatap Wang Sheng dengan dingin. Zhu Feng dan yang lainnya menengadah dan langsung tertegun. Saat itu, Shen Wanyue mengenakan jaket bulu tebal hingga betis. Namun, wajahnya tampak bersih dan cerah. Bahkan dia mengenakan riasan tipis yang halus. Dan mengenakan stoking hitam serta sepatu hak tinggi. Memakai kalung di leher.
Belum sempat Zhu Feng dan yang lainnya bersemangat, Lin Sui juga keluar. Penampilannya hampir sama dengan Shen Wanyue. Hanya saja dia mengenakan kaos kaki jala ungu di kakinya, memakai aksesori telinga kucing di kepala. Wanita liang membuat para pria yang hadir tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Kemudian saya keluar mengenakan hoodie hitam. Zhu Feng melihat saya dan berkata bahwa saya memiliki tubuh yang bagus. Ingin mengatakan bahwa saya akan menjadi anak buah. Kedua wanita itu mengajak semua orang untuk menikmati bersama. Namun saya hanya menggelengkan kepala. Saya tertawa dan berkata bahwa mereka bukan wanita. Mereka adalah pelayan. Saya berbalik melihat wanita liang dan bertanya, "Kalian bagaimana? Apakah kalian ingin pergi ke sana?" Wanita liang secara alami menggelengkan kepala pada saat yang sama. Di mata Zhu Feng muncul kilatan yang ganas. Dia mengangkat pipa besi dan mengayunkannya ke arah kepala saya. Namun Shen Wanyue hanya tertawa dingin. Dia dengan cepat merebut pipa besi itu. Dengan cepat dia memukul balik dengan pipa itu. Kepala Zhu Feng langsung berdarah. Matanya melotot dan dia jatuh ke belakang. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang menduganya. Seorang wanita lemah yang manja ternyata bisa memberikan masalah kepada bos mereka. Shen Wanyue melihat jejak darah beku di pipa besi. Dia juga tertegun sejenak. Tapi segera dia mengangkat pipa besi dan berlari ke arah orang lain. Jika bukan karena Tuan, dia mungkin akan dibunuh hidup-hidup. Tak lama kemudian, Shen Wanyue terjebak dalam serangan. Dalam sekejap, tidak ada yang bisa menentukan pemenang. Hanya karena kondisi fisiknya yang luar biasa. Lin Sui melihat dengan sangat bersemangat. "Tolong nyalakan sebatang rokok untukku." Dengan manja dia menyebut Tuan. Dia juga ingin memukul orang. Aku mengangguk. Berikan elang pembunuh emas itu padanya. Seketika Lin Sui memahami kebenaran. Mengangkat senjata untuk menyelamatkan HMPH. Pria yang bersiap menyerang Shen Wanyue jatuh ke tanah. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang lupa. Dalam sekejap, orang-orang terkejut. Dia berlari ke bawah dengan tergesa-gesa. Namun Lin Sui terjebak di sana. Melihat satu orang jatuh, suara tembakan terus berdengung. 2 menit kemudian, selain Wang Sheng, entah ditembak mati, atau dipukul mati oleh Shen Wanyue. Pipa besi bahkan melengkung. Liang Yu bertukar tatapan. Kegembiraan dan kegilaan melintas sekejap. Apakah saya masih bisa tenang merokok saat ini? Keduanya hanya melirik. Semua pikiran kecil langsung ditekan. Shen Wanyue masih memiliki darah orang lain di wajahnya. Dengan acuh tak acuh, dia menatap Wang Sheng. Perlahan menggenggam pipa besi di tangannya. Saat ini, Wang Sheng hanya bisa menangis terseduh-seduh. "Bisakah kamu mencuri sedikit makanan untukku lagi? Saya benar-benar sangat lapar." Shen Wanyue sudah tidak bisa mendengarkan lagi. Dia bahkan ingin saya membantunya mencuri barang milik tuannya. Pipa besi di tangan dijatuhkan dengan keras. Langsung membuat kepala suami berdarah. Satu pukulan sama sekali tidak cukup. Sampai kepala Wang Sheng benar-benar hancur. Rasa mual yang terlambat tiba-tiba muncul. Langsung membuat janji di tempat. Aku sudah lama menyadari niat membunuh di mata kedua wanita itu. Tapi memilih untuk mengabaikan bahkan sedikit berharap. Saat itu aku membawa wanita baik ke lantai 17. Menemukan seseorang yang sedang mengobrol. Baru saja sampai di pintu. Beberapa orang melihat ke belakangku. Hanya saus tomat di tubuh wanita liang. Sungguh agak menakutkan. Saat itu aku melihat beberapa kotak barang yang ditumpuk di samping. Lalu aku berkata kepada Lin Sui untuk membawanya kembali. Jangan sampai terbuang. Beberapa orang segera menggulung lengan baju dan bersiap untuk bekerja. Kata-kataku belum selesai. Beberapa orang langsung terdiam. Karena aku mengeluarkan senjata. Setelah berpikir, aku menyimpan senjata itu kembali. Tapi di detik berikutnya, aku tiba-tiba mengambil pelabuhan di atas lemari sepatu. Dipukul keras di kepalanya. Langsung membuat lubang di kepalanya. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa melawan. Saya memukul sambil terus mengoceh. Lin Sui melihat dengan mata berbinar-binar. Sementara itu, hatinya merasa takut. Untungnya barusan tidak. Jika tidak, saya sudah mati. Setelah selesai memukul, beberapa orang mendengar suara dari kamar. Begitu dibuka, alisnya langsung berkerut. Lebih dari 20 wanita semua berdesakan di kamar. Rambut acak-acakan. Baunya sangat tidak sedap. Mereka melihat mayat di belakang saya. Di mata mereka terlihat kilatan cahaya. Mereka langsung berlari keluar untuk memukuli mayat. Saya menghindar dan mengamati dengan seksama. Akhirnya, saya menghela napas kecewa karena tidak ada wanita cantik di sini. Ternyata saya datang dengan sia-sia. Lin Sui berdiri di samping menyaksikan adegan ini. Namun, dia sekali lagi bersyukur telah bertemu dengan saya. Setelah mereka melampiaskan emosi, melihat persediaan di samping, tanpa bisa menahan diri, mereka berlari ke sana. Lin Sui melihat situasi itu dan berlari mendekat dengan membuka kedua tangannya untuk menghalangi mereka. Para wanita ini melihat wajah Lin Sui yang merona. Bahkan ada aroma samar yang menyenangkan. Dalam hati sangat tidak nyaman. Saya tersenyum sambil melewati kerumunan dan tiba di depan barang-barang. Memberikan isyarat dengan mata.
Lin Sui segera berlutut dengan patuh dan membungkukkan tubuhnya. Sebuah kursi siap pakai menciptakan momen ini. Menunjukkan kepada semua wanita. Namun saya justru meminta sekelompok wanita ini untuk merekomendasikan wanita-wanita cantik kepada saya. Nama dan pilar. Namun mereka berbicara serentak. Bukan Shen Wanyue ya pahlawan. Itu tidak bisa dianggap serius. Ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Namun Li Xiaoyan tampak tenang. Saat ini saya menunjukkan senyum aneh untuk memberi Anda kesempatan. Membiarkanmu mencoba menjadi wanita terlebih dahulu. Jika tampil baik, akan ada kesempatan untuk diangkat. Ada seorang wanita yang berpikir keras. Mengatakan nama seorang bintang, Xia Qingyo. Namun tidak tahu dia di mana. Saya mengangkat tangan dan menembaknya. Ini adalah saat wanita-wanita lain mulai berpikir serius. Mereka sama sekali tidak berani berbohong sedikit pun. Namun, hingga setengah jam kemudian, nama-nama yang diberikan oleh para wanita bukan berasal dari kompleks ini. Saya memberikan mereka mie instan dan air mineral sesuai janji. Menguap, saya kembali ke rumah. Ajarilah wanita percobaan ini aturan-aturan toko. Sekalian bantu dia merapikan sedikit. Lalu saya masuk ke kamar tidur sendirian. Mencari peta kota Jiang. Menandai informasi tentang wanita cantik yang baru saja saya kumpulkan. Bersiap-siap untuk membuat panduan wisata wanita cantik. Wanita baru ini tidak hanya jelek, tetapi juga menyebalkan. Namun, untuk sesaat, wanita baik pun tidak mengerti pikiranku. 1 jam kemudian, Li Xiaoyan berdandan tebal. Setelah mengganti pakaian baru, dia mengetuk pintu kamar tidur. Dia langsung berlutut. Begitu saya membuka pintu, saya langsung bertemu dengan tatapan Li Xiaoyan yang membara. Melihatnya, saya langsung kehilangan minat. Dengan suara keras, saya menutup pintu. Hampir saja mengenai nama Li Xiaoyan. Chen Wanyue dan Lin Sui tidak bisa menahan tawa. Li Xiaoyan masih ingin berdebat dengan saya. Begitu memikirkan bahwa saya masih memegang kunci kebenaran. Saya hanya bisa merapikan rumah dengan bersih. Dia meringkuk di sudut sofa dan tertidur. Hadiah akan diberikan lagi pada pukul 0 malam. Level saya telah mencapai level 11. Saya tidur dengan tenang dan perasaan puas. Pukul 2 malam. Pikiran kecil Li Xiaoyan kembali hidup. Dengan hati-hati, dia berjalan menuju kamar tidur dalam kegelapan malam. Saya mendengar suara. Namun saya tidak bisa menahan senyum sinis. Ketika dia perlahan memutar pegangan pintu dan membuka celah. Detik berikutnya, tembakan terdengar dan langsung mengenai kepala. Kedua wanita terbangun ketakutan. Melihat tubuh Li Xiaoyan, mereka berdua terdiam. Keringat dingin muncul di seluruh tubuh. Saat itu, suara kehidupan saya yang dingin terdengar. Buang tubuh bodoh ini. Bersihkan rumah sebelum pagi besok. Kedua orang merasa ketakutan di dalam hati mereka. Pukul 8 pagi. Makan sarapan yang enak di bawah pakaian gadis dingin. Sekalian membantu Lin Sui untuk naik ke level 2. Saat ini saya merokok dan merasa sedikit bingung. Biasanya di kompleks ini hanya ada suara gaduh atau teriakan. Hari ini terasa sangat sepi. Saya menendang bel tangga dan segera bangkit. Ayo kita ikut meramaikan suasana. Dia masih ingin tidur dengan nyenyak. Pemiliknya melihat anak itu hampir panik karena ketakutan. Di tengah garasi bawah tanah ada sebuah bangunan misterius. Raja gedung sudah bisa. Saat ini, Jiang Ju mengenakan jaket bulu tebal. Duduk di atap mobil Damisu 7. Mendengarkan orang-orang saling curiga. Hanya karena dia secara tidak sengaja menyentuh bunga salju beracun. Setelah bertahan selama 3 hari, tidak hanya tidak mati, tetapi juga tidak takut dingin. Bahkan kekuatannya juga menjadi jauh lebih kuat. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan berhasil mengalahkan semua pria di gedung. Tak lama kemudian, perhatian semua orang beralih ke Jiang Ju. Seketika, semuanya terlihat lebih cerah. Melihat situasi itu, Jiang Ju menginjakkan kaki kanannya dengan keras. Mobil Damisu 7 langsung terbenam ke dalam tanah. Air bak meledak. Insiden kecil berakhir. Semua orang melanjutkan diskusi tentang penembak. Namun, tidak bisa dipastikan penembak berada di gedung mana. Saat ini, Raja Gedung Tianyi terlihat misterius. Dia mengeluarkan pistol perak dari saku. Saya adalah penembak. Saya mengungkapkan semuanya. Saat itu, terdengar suara dari jauh. Dengan cepat, 3 orang muncul dalam pandangan. Sikap dingin Shen Wanyue terlihat sangat menawan. Sementara itu, Lin Sui terlihat sangat menggoda. Semua orang terkejut dan menarik napas. Sementara itu, Jiang Ju mengunci pandangannya. Mereka tidak kedinginan meski berpakaian sedikit. Saya menunjukkan senyum yang tidak berbahaya dan mengamati sekeliling. Akhirnya, saya menatap Jiang Ju. Aoyou merasa sedikit terburu-buru. Namun, Tianyi tiba-tiba merasa dirinya tegak. Mengangkat senjata mengarah ke kepalaku. Kedua wanita ini milikku. Berikan setengah dari barang-barang kalian padaku. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu. Namun, aku hanya menatap kakaknya dengan wajah polos. Bukankah kamu baru saja ingin menghancurkanku? Setelah itu, aku langsung mengeluarkan laras senapan emas. Langsung menusukkan ke dalam mulut Tianyi. Narasi fakta tentang anemia.
Apakah ini senjata milik tuanku yang tak pernah jatuh? Itu membuatku tertawa. Seketika wajahku berubah tidak senang. Peluru langsung menembus tenggorokan Tian Yi. Dengan mudah menghancurkan pistol perak itu. Suara tembakan membuat semua orang terkejut. Melihat keadaan yang berantakan. Aku menembak 2 kali ke udara. Semua orang berjongkok di tanah sambil memegang kepala mereka. Serahkan semua barang-barang kalian. Saya orang yang cinta damai. Tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah. Semua orang merasa kepala mereka hampir meledak. Raja Gedung 8 masih ingin bersuara. Seketika langsung ditembak di kepala. Ini adalah saat di mana Jiang Ju tidak bisa menahan diri lagi dan berdiri. Berani tidak berduel dengan saya tanpa senjata? Saat ini, Lin Sui berdiri. Dia akhirnya mendapatkan kekuatan dan ingin mencoba seberapa hebatnya. Baiklah, jika kalah, Tuan akan memberikan hukuman. Lin Sui terlihat sangat percaya diri. Shen Wanyue dengan bijak menopang bangku. Saya duduk dengan kaki disilangkan sambil merokok. Kalahkan pelayanku terlebih dahulu. Baru kemudian kamu berhak bertarung denganku. Jiang Ju terlihat sangat serius. Tangan dan kaki yang bergerak datang ke depan Lin Sui. Pertarungan antara 2 wanita cantik seperti ini jarang terjadi. Bahkan jika orang lain takut, juga tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah sana. Kedua wanita itu berlari maju secara bersamaan. Jiang Ju yang pertama kali melayangkan pukulan. Lin Sui juga dalam situasi yang sangat berbahaya. Sio itu langsung mengangkat kakinya. Rahasia diungkap oleh Jiang Ju kepada kalian berdua. Setiap hari sangat brutal. Semua orang tidak bisa menahan untuk melotot, menelan air liur. Kedua wanita ini begitu ganas, membuat semua orang merasa pandangan dunia mereka ditantang. Dalam hati merasa sangat pahit. Wanita Liang semakin bertarung dengan sengit. Sesekali ada keringat harum yang terpercik. Jiang Ju menunjukkan semangatnya. Serangan semakin ganas. Ini sangat menyusahkan Lin Sui. Tidak hanya levelnya lebih rendah dari lawan, juga tidak memiliki pengalaman bertarung yang nyata. Selain itu, ia dilengkapi dengan pasukan Mercedes-Benz-nya sendiri. Saat ini sudah hampir sobek, namun pada akhirnya tidak bisa melawan kunci sendi. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak bisa lepas. Melihat situasi, saya menggantikan Lin Sui dengan ekspresi datar. Berdiri dengan nada seperti biksu. Nanti setelah kembali, akan dihukum dengan baik. Pinggiran Lin Sui bergetar tanpa henti. Kekalahan ini benar-benar di luar perkiraan wanita baik. Jiang Ju menarik napas dalam-dalam. Baru saja bersiap untuk berbicara. Namun dia melihat pipa besi di kakinya dan segera mengambilnya. Kalau begitu, saya juga ingin menggunakan senjata. Tidak masalah. Tenang saja, saya tidak menggunakan pistol. Jiang Ju menjadi panik terhadap pria di bawah ini. Saya tiba-tiba memasukkan tangan saya ke dalam kerah jaket bulu Shen Wanyue. Lalu di tengah tatapan bingungnya, saya mengeluarkan sebuah kuda yang bergerak. Apakah persahabatan bisa dimulai sekarang? Jiang Ju baru saja mengangguk. Saya tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia merasakan pantatnya dipukul. Rasanya enak. Sepertinya kamu sering berolahraga. Jiang Ju tidak berpikir 2 kali. Mengayunkan pipa besi ke belakang. Dan saya tidak tahu apa itu menyayangi wanita. Ikan yang berat jatuh di tanah Jiang Ju. Jiang Ju berteriak kesakitan. Keringat dingin mengalir deras. Orang lain tidak bisa menahan napas mereka. Hanya karena lengannya dipatahkan dengan keras. Saat itu, Jiang Ju marah besar. Tangan kanannya yang tersisa terus mengayunkan pipa besi. Sekali lagi terdengar suara retakan. Tangan kanannya juga patah. Jiang Ju sampai menangis karena sakit. Berguling-guling di tanah. Lin Sui masih ingin menjilat sedikit. Tapi saya menyuruhnya untuk kembali. Mengikat dirinya sendiri di kamar mandi selama sehari. Dan tidak diizinkan untuk makan. Begitulah Lin Sui yang imut kembali pulang. Orang lain yang melihat keadaan Jiang Ju menjadi pucat. Saat itu, saya duduk di pelipis Jiang Ju. Menekan wajah cantiknya hingga berubah bentuk. Jiang Ju merasa marah, malu, dan sakit. 2 kaki panjang yang kuat berjuang dengan keras. Saat ini, saya dengan santai memberi kalian setengah jam. Pindahkan semua barang ke sini. Oh, dan omong-omong, aku juga mengambil apa yang kalian punya. Kamu juga bawa semuanya ke sini untuk aku lihat ya. Dan juga letakkan lebih banyak senjata di sini. Jika tidak, saya tidak merasa aman. Semua orang saling bertukar tatapan. Tidak bisa melawan. Tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa patuh dan mengikuti perintah. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa. Dengan cepat, berbagai bahan menumpuk menjadi bukit kecil. Saya kemudian menemukan rokok, senter, powerban, dan sejenisnya. Saat itu, para wanita dibawa turun. Saya melirik dan segera merasa kecewa. Mari makan. Mereka semua pucat dan kurus kering. Seperti apa rupa mereka? Mendengar itu, para wanita seperti serigala lapar yang menerkam. Merobek kemasan dan menelan dengan lahap. Karena sudah kenyang. Barang-barang ini milikmu sekarang. Saya menunjuk ke alat pemotong yang terlarang di tanah. Jika ada dendam, balas dendamlah. Hanya dalam 3 detik, seseorang sudah merah matanya. Seketika,
Tempat parkir bawah tanah dipenuhi dengan pembunuhan. Sementara saya perlahan-lahan menyembunyikan senyuman. Jiangju membawa Shen Wanyue pergi. Bulan, bantu dia untuk mencuci dan sekalian mengatur aturan. 2 jam kemudian, saya merokok sambil membuka panel sistem. Jiangju mendapatkan 85 poin dan selalu berolahraga, rasio pinggang dan pinggulnya lebih baik. Jadi secara visual, tubuhnya terlihat lebih menonjol. Ding Ding mendeteksi bahwa pelayan telah melukai Ju dengan parah. Apakah sistem penyembuhan satu tombol ini juga memiliki fungsi ini? Ini memang menghemat waktu. Tapi saya tidak segera menyembuhkannya. Ini adalah seseorang yang tidak mudah menyerah. Baiklah, tunjukkan kekuatannya. Beritahu aku dari mana kemampuanmu berasal. Sekarang giliran Ju yang tertegun. Bukankah kamu sudah memilikinya? Dia bahkan bertanya bagaimana saya datang. Dia bertanya banyak pertanyaan berturut-turut. Jiangju menjawab dengan tidak jelas dan bingung. Aku akhirnya menyadari. Gadis ini tidak terlalu cerdas. Dia agak konyol dan menggemaskan. Ini adalah saat saya membuka panel sistem. Setelah mengklik tombol penyembuhan, Jiangju. Lengan bersinar dengan cahaya emas. Tulang yang patah kembali seperti semula. Jiangju menggerakkan tangannya dan berdiri. Dia sama sekali tidak mengizinkan pria menginjak kepalanya. Belum menunggu dia selesai berbicara. Saya dengan cepat menangkap lehernya. Mengangkatnya dengan satu tangan. Krek, lehernya miring ke samping. Sepenuhnya kehabisan napas. Dia dibuang ke lantai. Melihat celana yang basah, saya tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Ding Ding mendeteksi bahwa pelayan telah membunuh tuannya. Apakah bisa dihidupkan kembali dengan satu anak panah? Ini juga bisa. Kalau begitu, hidupkan lagi dan bunuh sedikit lagi. Dalam sekejap, Tuan membuka matanya dengan cepat. Menghela napas berat sambil memegang lehernya. Seluruh tubuhnya ketakutan. Tanpa menunggu dia berbicara. Saya sekali lagi mengulurkan tangan untuk menangkap lehernya. Krek, dia mati lagi. Hehehe. Menyenangkan untuk dihidupkan kembali. Saat ini saya tertawa seperti seorang psikopat. Jiangju dihidupkan kembali. Baru saja bangun, tanpa berpikir langsung berlutut memohon. Jangan biarkan saya menjadi pelayanmu. Menjadi anjingmu. Sangat menakutkan, dia bukan manusia. Dia adalah iblis. Saya mengernyitkan dahi dengan enggan. Saya masih suka dengan sikapmu yang liar tadi. Jiangju di pinggiran kota bergetar tanpa henti. Tidak ingin merasakan perasaan mati itu lagi. Dengan begitu, pelayan nomor 3 menjadi sangat patuh. Saat makan siang, tidak akan menyangka tunangan Jiangju. Xia Beichen menelepon. Tidak menyangka saya menjadi Cao Zai lagi. Suara kuat dari pangeran terdengar di ponsel. Keduanya berbasa-basi sejenak lalu menutup telepon. Tunanganmu ternyata tidak pernah menyentuhmu. Sementara itu, Hei yang menjaga diri seperti permata mendengarkan cerita Jiangju. Saat itulah saya benar-benar takjub. Gerakan seperti sepeda itu terulang kembali. Apakah racun ini dibuat oleh manusia? Hari ini adalah hari Kamis. Menggigit ayam dengan gila. Aroma Lin Suewen yang menyedihkan menjulurkan kepalanya. Melihat Lin Sue membuatku sangat marah. Baru saja memiliki sedikit kekuatan sudah merasa bangga. Sungguh memalukan. Setelah berpikir, saya mengeluarkan 2 buah pisau dapur dari dapur. Saya membawa Liang Nu ke garasi bawah tanah. Saya melemparkan itu di depan mereka. Latihlah dengan baik. Kedepannya, saya tidak ingin lagi melihat situasi memalukan dari pelayan salju itu. Liang sungguh ganas. Saya langsung memberikan ultimatum terakhir. Jika ada yang dibunuh oleh lawan, terikat di toilet selama sehari. Seketika, tatapan Liang Nu berubah. Dalam sekejap, pisau dapur mengeluarkan percikan api saat dipotong. Daging dan darah berhamburan, membuat orang terkejut. Liang Nu, kita saling serang hingga malam tiba. Selama setengah hari ini, Liang Nu benar-benar menjadi kebal terhadap kematian. Pukul 12 malam. Kali ini, saya memilih bakat kebal terhadap racun. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya menepuk darah ayam dengan keras. Menunggu sekitar 10 menit. Ancaman terbesar bagi diri saya telah hilang. Saatnya memikirkan bagaimana cara keluar. Lingkungan sekarang dipenuhi dengan suasana suram. Beberapa raja gedung diam-diam berdiskusi bersama di malam hari. Pukul 3 pagi. Raja gedung Zhangshuan membawa sekitar 100 orang. Sampai di depan rumah saya. Suara pintu sangat keras. Pembantu yang tidur di tepi sofa terbangun seketika. Yang di dalam kamar mandi juga berdarah dan membuka mata dengan bingung. Saat itu wajah saya sangat tegas saat keluar. Mengeluarkan pembantu salju dan bersiap untuk bertarung. Pintu besar akhirnya tidak tahan dan terbuka. Seseorang segera mengeluarkan kantong plastik hitam dan melemparkannya. Lin Sue akhirnya berhasil keluar dari kesulitan. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dengan baik. Seketika merobek kantong plastik. Namun detik berikutnya, salju berhamburan di udara. Di dalam rumah yang sempit, tidak ada cara untuk menghindar. Saya dan ketiga wanita itu diserang salju di wajah. Saya menatapnya dengan tajam. Segera memberikan isyarat dengan mata. Ketiga wanita itu dengan terampil menopang kursi.
mengeluarkan rokok dan menyalakannya dengan cepat. Mereka terlihat terkejut saat melihatnya. Apakah kalian tahu? Terpapar darah beracun. Sampai racun menyerang, kerajaan butuh 5 menit. Begitu saja mereka masuk dengan sembrono. Tidak takut saya bisa menghabisi kalian semua dalam 5 menit? Semua orang langsung merasakan keringat dingin di punggung mereka. Bahkan Zhang Xuan juga tiba-tiba menatap dengan tajam. Saya mengambil darah ayam di lantai dan membentuknya menjadi bola kecil. Dengan cepat saya melempar. Bola kecil itu mengenai kepala Zhang Xuan. Zhang Xuan akhirnya kehilangan ketenangannya. Sangat ketakutan. Ia panik mengusap wajahnya yang terkena. Para pelayan mulai bermain perang salju. Total lebih dari 100 orang. Namun, mereka dipukul oleh 3 wanita lemah dengan bola salju. Urin Ding Ding mendeteksi bahwa pelayan Shen Wanyue teracuni. Apakah ada cara untuk mengobatinya? Anak muda, kau sedikit tidak mengerti. Apakah kamu bermain standar ganda atau bagaimana? Saya mengangkat leher Zhang Xuan dengan satu tangan. Dia melihat sekitar 100 orang dipukul dengan bola salju oleh 3 wanita. Merasa pandangannya tentang dunia runtuh. Tiba-tiba dia merasakan ada jebakan di tubuhnya. Tak lama kemudian, Zhang Xuan menatap dengan mata terbelalak, membuktikan ekspresinya. Mati tidak lama kemudian. Orang lain juga meninggal karena racun. Saat itu, Shen Wan semakin gelisah bertanya kepada tuannya. Kita tidak apa-apa, kan? Lupa bilang, saya hanya punya kemampuan untuk membantu kalian menghilangkan racun. Tapi bukan berarti kalian bisa kebal terhadap racun. 3 wanita rekan kerja berlutut di depan tuan. Kami bukan orang yang berlebihan. Setelah semalam yang melelahkan, akhirnya Shen Wanyue dan Jiang Ju berhasil dilatih hingga level 4. Bahkan Lin Xiong yang suka makan dan minum juga berhasil dilatih hingga level 3. Juga mendapatkan mobil rumah teknologi tinggi yang panjangnya 20 meter, lebar 10 meter dan tinggi 8 meter. Bentuk tangki. Memiliki roda rantai yang bergerak dengan alat pemecah es dan pengatur suhu otomatis. Berbagai fungsi tersedia lengkap, dan memiliki daya tahan luar yang sangat kuat. Bahkan bisa menghentikan serangan roket. Dengan ini, kita bisa pergi menyelamatkan gadis cantik yang sangat membutuhkan. Setengah jam kemudian kami tiba di Malwani MA. Awalnya ingin melakukan pembelian gratis. Tidak pernah terbayangkan. Mal tersebut terlihat sangat harmonis. Saat itu, kerumunan secara otomatis menyebar. Seorang wanita yang sangat cantik datang ke depan. Agak menarik, wanita seindah ini ternyata tidak diambil. Wanita itu memberi salam dan berkata halo. Saya adalah petugas keamanan, Liang Zihan. Sekarang kendaraanmu telah digunakan. Kata-kata ini dan nada bicaranya membuatku sangat tidak senang. Aku pikir ini adalah uang di akhir dunia. Ingin menggunakan mobil orang lain? Silakan. Ini membuat Liang Zihan merasakan perbedaan. Ini adalah tentang 3 wanita yang dengan ceria menyebar.